Semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Agustina Marianita Pun, NIM 1903030050 dari Prodi Sosiologi kelas B semester 5. Di sini saya akan membahas tentang isi buku yang dengan judulnya Memikirkan Kembali Pergerakan Kebebasan Hitam. Selamat menyaksikan. Gerakan hak sipil dan kekuatan hitam menempati tempat yang unik di sejarah Amerika. Mereka telah menjadi latar belakang untuk percakapan yang berkelanjutan tentang ras dan demokrasi yang berupaya mengontekstualisasikan kondisi bangsa perjuangan berkelanjutan untuk mendamaikan unsur-unsur ketidaksetaraan rasial dengan penampilannya atas apartheid hukum selama tahun 1960-an. Mahkamah Agung Amerika Serikat menjungkir balikan bagian-bagian penting dari Undang-Undang Hak Suara tahun 1965 yang dirancang untuk melindungi hak suara kulit hitam, menimbulkan kekhawatiran serius di antara banyak mantan aktivis gerakan stabilitas dan warisan perubahan yang mereka perjuangkan untuk menang. Para aktivis membuat banding ke Kongres setelah keputusan 54 di pengadilan Shelby County Holder untuk menetapkan kembali bagian-bagian yang terkena. Anggota Kongres Georgia dan aktivis hak sipil lama John Lewis mengamati, orang tidak boleh lupa bahwa bekas rukan dan noda dari rasisme masih tertanam kuat di setiap sudut, setiap serat masyarakat, bahkan ketika menyangkut politik kita. Merujuk kakek buyutnya yang dia catat, telah menjadi budak dan menjadi terdaftar selama rekonstruksi Lewis mengikat kemenangan hak sipil di zamannya. Secara tradisional, para cendekiawan memperlakukan gerakan ini sebagai gerakan selatan fenomena yang menetapkan tanggalnya pada periode antara tahun 1954 dan 1968, kira-kira dari keputusan Mahkamah Agung dalam Brown v. Board of Education hingga pembunuhan pendeta Dr. Martin Luther King di Memphis. Batasan signifikan yang diilustrasikan oleh komentar anggota Kongres Lewis Strate dalam mengkonseptualisasikan gerakan dengan cara ini telah berusaha untuk memperluas definisi gerakan dari luar yang batasnya sekarang menempatkannya di luar konteks yang jauh lebih besar dari apa yang sejarawan Claiborne Carson menyebut perjuangan kebebasan hitam modern yang bersifat nasional dan mendunia. Meskipun gerakan itu muncul sebagai respon terhadap serangkaian keadaan yang menyatu pada periode setelah Perang Dunia Kedua, itu juga bagian perjuangan kebebasan yang lebih lama. Secara umum, perjuangan kebebasan antara akhir rekonstruksi dan munculnya gerakan hak sipil modern bersatu di sekitar isu-isu terkunci tertentu untuk pengalaman Amerika-Afrika. Ini termasuk pertarungan melawan segregasi perumahan dan pendidikan terpisah ditambah dengan permintaan untuk pekerjaan yang adil, akses tanpa batas ke tempat-tempat akomodasi umum, dan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan pidana, yang bahkan dalam hari ini tetap menjadi hambatan terus-menerus untuk kesetaraan penuh. Mahasiswa periode ini akan menemukan tidak hanya variasi dalam masalah itu sendiri, tetapi juga di antara tanggapan dari berbagai individu dan organisasi yang berkomitmen untuk mengatasi mereka. Jadi, sementara hukuman mati tanpa pengadilan dan masalah penahanan massal tetap terungkap, masalah warna mereka jauh di bawah judul yang luas dari Jim Crow Justice, akar dari yang dapat dilacak ke dekade setelah Perang Saudara Amerika.
Kutipan dari Huey Newton 1, kekuatan hitam memberikan kekuatan kepada orang-orang yang tidak memiliki kekuatan untuk menentukan takdir mereka. Dia sebagai salah satu wanita kulit hitam, politik dan afiliasi politik, dia terikat dan mengalir dari partisipasi dalam perjuangan rakyat untuk pembebasan dan dengan perjuangan orang-orang tertindas di seluruh dunia melawan imperialisme Amerika Serikat. Kekuatan untuk rakyat, orang-orang yang berurusan dengan ketidakberdayaan orang keturunan Afrika, para pendukungnya berpendapat harus bersatu atas dasar kesamaan Afrika mereka, warisan dan budaya, serta pengalaman bersama mereka tentang penindasan rasial. Meskipun sering dikecam sebagai separatis, pendukung Black Power mengejar ini tujuan dengan berbagai cara. Dalam bukunya Black National in America Politics, pemikiran ilmuwan politik Dean Robinson misalnya mengamati bahwa Black National cukup luas untuk mencakup keduanya yang menyukai terpisahan kenegaraan serta swadaya mengidentifikasi nasionalis yang lebih mendukung tujuan sederhana administrasi kulit hitam dari lembaga-lembaga swasta dan publik yang vital. Dalam pengertian ini, seperti yang disimpulkan oleh sejarawan Peniel Joseph, Black Power adalah sebuah gerakan politik yang gaungnya menyentuh aspek-aspek utama Amerika dan budaya intelektual global yang membuka jalan bagi ribuan karya baik politik maupun polemik, menganalisis dan mengadvokasi berbagai agenda politik dan perspektif asal-usul dan silsilah yang kaya dari gerakan kekuatan hitam, membentang kembali ke pergantian abad ketika serbuan pemikiran dan ide baru. Gerakan Nergo ke Pan-Afrikaisme memperluas cakrawala Afrika-Amerika dan memperumit pandangan dunia mereka. Ini termasuk pemimpin pemikiran seperti sosial radikalis dan pendiri gerakan Negro baru Hubert Harrison yang mempromosikan ras dan kesadaran kelas di antara orang-orang keturunan Afrika sangat dipengaruhi pemimpin kulit hitam lainnya. Jarang diakui tetapi tidak kalah pentingnya adalah skor wanita yang menemukan rasa identitas dan tujuan dalam kabut gelap kekuatan hitam. Bahkan sebagai wanita kulit hitam, mengisi peringkat dan posisi kepemimpinan dan hak sipil organisasi di seluruh bangsa. Yang penting, mereka juga membantu membentuk tur tentang apa yang akan menjadi gerakan kekuatan hitam. Ini termasuk wanita seperti organisator politik komunis William Jones Brooks yang politiknya kecenderungan membawanya ke Moskow, tetapi tidak sebelum dia menerima penghargaan dari Partai Komunis nominasi untuk jabatan Letnan Guber New York pada tahun 1937. Era kekuatan hitam menggunakan komentar pendeta Dr. King tahun 1967 tentang tujuan Black Revolusi sebagai ukuran peringatan 50 tahun kampanye Selma juga menawarkan kesempatan untuk refleksi serius tentang kemajuan yang dibuat di masa lalu setengah abad. Terlepas dari keuntungan besar, negara itu nampak jauh dari kemenangan atas rasisme, kemiskinan, militerisme, dan materialisme. Meskipun terlihat tanda-tanda kemajuan yang jelas, memanifestasikan kemenangan bangsa atas bentuk yang lebih terbuka, ditangani oleh gerakan hak sipil. Filosofi yang mendasari argumen yang menginformasikan beberapa juru bicaranya yang paling kuat tetap ada tidak berlama. Terlepas dari ini, banyak orang Amerika tetap berharap dan optimis suatu hari akan bangga
dan menang atas masalah ini. Percaya sebagai pendeta, Dr. Martin Luther King pernah mengamati bahwa busur alam semesta moral adalah panjang tetapi mengarah pada keadilan.